Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hanif Motorik dengan NPM 1020462. Pada kali ini kita akan membahas tentang komunikasi bisnis. Kita akan membahas tentang apa itu komunikasi bisnis, tujuan komunikasi bisnis, dan pentingnya komunikasi bisnis. Pertama, kita akan bahas definisi komunikasi bisnis, yaitu komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam komunikasi verbal ataupun non-verbal. Bentuk komunikasi ada komunikasi verbal pertama, yaitu yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan atau lisan. Kedua, non-verbal, yaitu dengan menggunakan gerak tubuh sebagai alat komunikasi atau kita kenal dengan bahasa isyarat. Nah, tujuan komunikasi non-verbal yaitu mengekspresikan emosi, mengatur alur percakapan, mempengaruhi orang lain, dan memberikan sifat pada gaya bicara verbal atau komunikasi sehari-hari. Kemudian yaitu tujuan komunikasi. Apa sih? Satu, menginformasikan atau informing, memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis kepada pihak lain. Kedua, persuasi, yaitu memberikan persuasi atau mempengaruhi dan meyakinkan kepada pihak lain. Dan ketiga, kolaborasi, yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain. Kemudian proses komunikasi. Ya, satu, pengirim mempunyai ide atau gagasan. Kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Dan enam, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Oke, selanjutnya yaitu perlunya perencanaan dalam pesan bisnis. Yaitu satu, tujuan yang jelas, yaitu keputusan untuk meneruskan pesan, keputusan untuk menanggapi audiens, untuk memutuskan isi, dan menetapkan saluran media. Baik, kemudian penulisan pesan bisnis. Yang pertama adalah rencanakan, definisikan tujuan dan susun profil audiens. Kemudian tentukan kebutuhan audiens dan peroleh informasi yang diperlukan audiens tersebut. Kemudian pilih media terbaik untuk mengirimkan pesan kita. Dan mendefinisikan ide pokok dan garis besar isi pesan untuk menjangkau cakupan ruang lingkup yang akan kita berikan. Yang kedua, tulis. Beradaptasi dengan audiens, yaitu memberikan sikap sensitif pada kebutuhan audiens untuk memberikan hubungan kuat serta kredibilitas dan citra perusahaan, produk atau jasa. Kemudian memilih kata yang kuat untuk menciptakan kalimat efektif dan berdaya pikat kepada para audiens. Dan terakhir, yaitu selesaikan. Revisi pesan melalui evaluasi pesan untuk mendapatkan efektivitas dan kejelasan. Kemudian memberi unsur desain tata letak yang sesuai untuk memberikan tampilan yang menarik tentunya. Memastikan pesan telah relevan dan pesan didistribusikan dengan baik melalui media yang dipilih. Kemudian tentang revisi pesan bisnis, yaitu perbaikan pesan bisnis agar pesan bisnis yang telah direncanakan dapat ditinjau ulang, dapat disempurnakan untuk menghindari kesalahan pada saat pengiriman. Yang pertama, penelaahan, yaitu pesan yang kita tulis itu ditelaah. Satu, substansi pesannya, mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan. Yang ketiga, mengedit teknis penulisan, mengedit format, dan layout. Jika pesan lisan, maka telaah substansi pesan, pengorganisasian pesan, dan gaya lisan. Lalu pengorganisasian pesan bisnis. Manfaat ini yaitu membantu audiens memahami pesan, membantu audiens menerima pesan, menghemat waktu, dan mempermudah pekerjaan komunikator. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, subjek dan tujuan harus jelas, informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan, ide gagasan dikelompokkan dan dijelaskan secara logis, semua informasi yang penting harus sudah tercakup tentunya. Kemudian hal yang menyebabkan pesan tidak terorganisir yaitu bertele-tele, memasukkan bahan yang tidak relevan, menyajikan ide secara tidak logis, dan informasi yang penting terkadang tidak tercakup dalam pesan. Nah, pengorganisasian pesan melalui outline. Satu, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide penyusunan outline. Mulai dengan ide pokok, nyatakan poin-poin pendukung.
dan ilustrasi dengan bukti. Yang kedua, menetapkan ide melalui perencanaan organisasi, yaitu dengan pendekatan langsung dan tidak langsung. Setelah menganalisa pendekatan umum, kemudian pemilihan rencana organisasial, yaitu direct request, pesan-pesan rutin, pesan bad news, ataupun pesan-pesan persuasif harus diteliti. Pesan-pesan positif dan good news. Pertama itu pesan positif, yaitu dengan pendekatan langsung atau direct approach, yaitu pesan rutin dan good news. Pesan rutin ini tahapannya adalah penyampaian pokok, penjelasan rinci, dan hasil berorientasi ke depan. Sedangkan pada good news, tahapannya adalah penyampaian kabar baik, penjelasan rinci, dan good news berisikan orientasi ke depan. Oke teman-teman, itulah tentang komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.